Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Alhamdulillah. Seperti biasa, saya ingin memberitahu atau kasih tahu kepada saudara-saudari sekalian dan anda semuanya bagi yang menonton dan yang melihat video saya ini. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, alhamdulillah. Saya hanya ingin memberitahu begini. Ya, kita sebagai manusia itu ya hidup di dunia ini, kita harus bisa mempertahankan suatu kebenaran, membela kebenaran. Jangan takut dengan kebenaran. Ya, kalau benar katakanlah benar, kalau salah katakanlah salah. Mungkin saya pernah sampaikan di video yang sebelumnya tahun lalu atau lampau. Cuman saya hanya ingin membicarakannya lagi supaya ini juga pelajaran buat diri saya pribadi, nasihat khusus untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk para penonton semua yang menonton video saya ini. Ya, oke. Ya, kita jangan takut untuk membela kebenaran, karena insya Allah kebenaran itu akan menang. Ya, karena kebenaran itulah yang akan menguatkan diri kita juga sampai nanti kita tiada gitu. Dan kebenaran juga dilandasi dengan kejujuran. Nah, ini yang penting. Kita harus jujur dan apa adanya, bukan ada apanya. Ini saya juga pernah sampaikan di video yang lampau gitu. Kita jangan takut dengan kebenaran dan kita harus jujur. Ya, harus berterus terang. Ya, harus sampaikanlah bahwa itu benar-benar, kalau salah ya. Misalkan kita tahulah ya, kadang ada sifat manusia yang buruk ya, sifat manusia yang jelek. Ada namanya ya, katakanlah kalau di suatu kehidupan, suatu lingkungan, suatu pekerjaan atau di kantor, ada tuh namanya praktek-praktek yang sebenarnya tidak bagus dan tidak baik ya, sangat buruk ini. Itu adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan KKN kuliah kerja nyata, bukan, lain itu. Itu kalau KKN kuliah kerja nyata itu bagus, tapi kalau korupsi, kolusi, nepotisme ini buruk, tidak baik, ini nggak pantas nih. Sama aja gini, kalau korupsi kan itu sama aja mencuri, nyolong, mengambil yang bukan haknya. Korupsi ini nggak bagus menurut saya, hal yang sangat tercela gitu, tidak terpuji. Sama aja kita nyolong barang, ngambil barang, ngambil duit lah. Misalkan saya nih ngambil uang siapa gitu, saya boleh saya dibilang korupsi, saya nyolong kalau saya melakukan seperti itu, terbukti. Jadi tapi enggak lah, tapi saya tetap berusaha jujur. Artinya korupsi sama aja mencuri. Terus kalau kolusi gimana? Kalau kolusi itu yang saya tahu gini, kalau nggak salah ya, jadi apa namanya ya, sebenarnya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur gitu. Jadi memanfaatkan situasi, tapi nggak tahu itu, saya lupa lagi tuh. Pokoknya ya, kalau di suatu pekerjaan itu ya sama dengan nepotisme itu. Jadi ya kalau dari saudara, dari warga atau teman, jadi yang dipakai untuk jalannya suatu kegiatan bukan orang yang punya kemampuan, tapi asal dekat diambil. Itu praktek kayak gini nggak bagus. Jadi ya praktek inilah, jadi semacam nyogok lah, suap lah, itu yang nggak boleh. Jadi itu sebenarnya kalau di pekerjaan tuh ada sih, bukan pemilik. Kalau pemilik maksudnya korupsi gimana, tapi biasanya yang bawahan. Nah, jadi sebenarnya praktek-praktek kayak gini nggak boleh. Korupsi, kolusi, nepotisme, bukan kuliah kerja nyata, itu lain.
itu bagus. Kalau ini kuliah kerja nyata, ini bagus, praktek yang bagus. Tapi kalau korupsi, kolusi, nepotisme ini nggak boleh, yang tidak bagus tidak baik. Itulah ya, saya rasa, saya kira seperti itu ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi gini, kita memang harus bisa pertahankan suatu kejujuran ya. Jadi kita jangan takut membela kebenaran, karena kebenaran itu akan kuat dan akan menang. Kita jangan pernah takut. Kita harus yakin bahwa kemenangan itu akan kuat dan menang, gitu loh. Ya, harus yakin itu kebenaran akan kuat dan menang. Jadi jangan sampai kita takut gitu loh. Sama saya bilang tadi, kita harus jujur, jangan sampai kita melakukan terlibat gitu. Misal kayak korupsi, nepotisme. Ini pelajaran buat kita semua. Dan mungkin bagi orang-orang besar kayak ya pejabat apa lah, pokoknya intinya, atau suatu negeri, negara, intinya ya bahwa kita jangan pernah melakukan, atau kita sebagai karyawan jangan memanfaatkan situasi nih. Jadi kayak misalnya kayak pungli atau ini, kenapa saya terpaksa cerita ini, supaya kita belajar. Jadi saya juga ini belajar bahwa kita harus bisa jujur, jangan pernah berbohong, apa adanya yang kita lakukan seadanya. Jangan karena kita ingin hidup lebih enak, atau misalnya hidup ingin lebih kaya, makmur, tapi menghalalkan segala cara, ya termasuk mencuri ya kan, menolong gitu yang bukan hak kita, itu yang nggak boleh. Jadi kalau menurut saya memang bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu harus kita hindari atau kita hindarkan, karena itu memang tidak bagus dan tidak baik gitu. Ya, kita hidup bekerjalah dengan benar, bela kebenaran, pertahankan kejujuran ya. Saya berusaha untuk jujur, bukan berarti saya nggak pernah berbohong, karena kalaupun saya berbohong itu kadang saya nggak tenang. Tapi kita harus yakin bahwa kita harus bisa selalu membela kebenaran. Yang benar katakanlah yang benar, yang salah katakanlah salah gitu ya. Jadi kurang lebih memang seperti itu yang saya maksud dan yang saya sampaikan pada video hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah takut akan kebenaran, dan kita harus jujur, karena kalau udah nggak jujur itu sulit diperbaiki, sulit untuk kita kita lakoni gitu. Jadi harus jujur dan apa adanya gitu ya. Oke gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih maaf, saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada tambahan lagi. Gini, untuk apa kita hidup tuh berbohong, tidak jujur ya. Hidup di dunia ini hanya sementara dan sesaat saja. Jadi untuk apa? Buat apa kita ya cinta duniawi sedangkan kita ingin berbuat hal-hal yang menyalahi aturan. Jadi kita hiduplah secara apa adanya, jujur dan benar gitu. Jadi membela kebenaran. Kalau Anda tidak jujur itu sulit diperbaiki.
Ingat, hidup di dunia ini hanya sementara dan sesaat saja ya. Hanya sementara, sesaat saja hidup di dunia ini. Jadi lakukanlah yang terbaik, dan kita harus bisa memperbaiki diri ya. Jadi saya kira seperti itu yang saya maksud dan yang saya sampaikan pada video hari ini dan pada kesempatan yang berbagi ini. Dan itu pesan saya memang harus kita renungkan, dan saya renungkan juga, terutama saya. Jadi ya, apa sih namanya, renungan lah. Jadi di apa sih, diamalkan, dilaksanakan, diserap gitu, dijalankan dengan baik dan benar. Jadi salah katakanlah salah, benar katakanlah benar, dan jujur apa adanya. Kita harus yakin bahwa ini benar-benar, tapi benar, jangan mengada-ngada. Kayak gitu ya. Terima kasih.